Oke, selamat siang, selamat pagi ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional buat Bapak atau Ibu guru semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pendidikan karakter dalam pembinaan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Oke, kenapa saya membahas pendidikan karakter? Jadi karena pendidikan karakter itu menjadi sentral bagi pelaksanaan pendidikan, ya, karena itu merupakan asas dasar bagi manusia untuk berinteraksi dengan Sang Pencipta, yaitu hablum minallah, maupun dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Nah, yang kedua, karena pendidikan karakter itu merupakan sesuatu yang sangat urgent untuk ditanamkan khususnya pada anak usia sekolah dini, mengingat banyaknya krisis moral yang terjadi di kalangan anak-anak usia dini atau remaja belakangan ini. Selain itu, kita melihat banyak sekali kasus Indonesia juga kekurangan tokoh-tokoh yang dapat dijadikan sebagai teladan. Ya, hal ini disebabkan para figur publik sekarang banyak yang melakukan kriminalitas seperti korupsi, kolusi, prostitusi, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next itu PPT-nya. Oke, jadi di sini saya membahas tentang pendidikan karakter dari berbagai tokoh, di antaranya ada tokoh timur, yaitu Ibnu Miskawayh, ya. Next saja, minta tolong. Terima kasih. Oke, tokoh timur itu Ibnu Miskawayh, salah satu tokoh filsafat Islam yang menyentuh konsep tentang pendidikan karakter dalam bukunya Tahzib al-Akhlaq wa Tahrir al-A'rab. Beliau mengatakan bahwasanya karakter seseorang itu dapat berperilaku terpuji dan sempurna sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Dan tentu saja dengan kita berkarakter dengan baik, maka akan dapat merubah derajat menjadi manusia yang bernilai. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga mendefinisikan karakter itu sebagai suatu sikap yang mengakar dalam jiwa, ya, yang dengan mudah dan gampang memunculkan perbuatan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Dan sikap itu lahir, ya, perbuatan baik dan terpuji dari segi akal, dan yang lahir dari perbuatan jelek maka disebut karakter yang jelek. Ya, kalau berbicara tokoh timur, maka kita juga nggak etis ketika tidak berbicara tokoh barat. Ya, di sini saya berbicara tentang tokoh barat. Sebenarnya banyak banget pendidikan karakter itu dibahas oleh berbagai tokoh. Ya, yang pertama ada Sigmund Freud dalam bukunya. Dia mengatakan bahwasanya karakter is a striving system with underlying behavior. Pendidikan karakter itu diartikan sebagai kumpulan tata nilai yang terwujud dalam suatu sistem daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan secara mantap. Ya, Thomas Lincoln dalam bukunya Education per Karakter, beliau mengatakan bahwasanya karakter itu adalah membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan atau budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam keadaan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan lain sebagainya. Karena karakter itu banyak sekali macam-macamnya. Oke, next ya. Di sini saya membahas tentang modal pendidikan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Ya, kenapa saya membahas kedisiplinan? Karena menurut E.G. Wersanto bisa dilihat dalam buku Dasar-Dasar Manajemen bahwa misalnya disiplin itu suatu bentuk ketaatan, pengendalian diri yang rasional, sadar penuh, tidak memaksakan perasaan sehingga tidak emosional. Demikian juga pendapat searah dilontarkan oleh At-Tabrani. Beliau mengatakan bahwasanya kedisiplinan itu suatu perbuatan yang mentaati, mematuhi tata tertib akan aturan, norma, dan kaidah-kaidah yang berlaku baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Oke, selanjutnya tanggung jawab itu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, tanggung jawab sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita dalam mengumpulkan tugas, ya, tepat waktu, kedisiplinan, dan kemandirian juga 3 hal yang sangat mereka butuhkan karakternya dalam pembelajaran ini. Oke, next ya.
kemandirian, ya. Kemandirian saya mengutip ya menurut Sherlingbot yang dikutip oleh Suharsini Arikunto dalam bukunya bahwasanya beliau mengatakan independent is freedom from dependent in exemption from reliance on or control by others. Jadi mandiri itu sebagai suatu keadaan yang bebas dari ketergantungan kepada orang lain atau dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi harus diingat ya, kemandirian terhadap peserta didik itu perlu latihan terus-menerus. Tidak bisa bim salah bim seperti itu. Ya, harus ada pembiasaan, harus ada model-model yang perlu kita terapkan. Nah, model-model pendidikan karakter apa yang bisa kita terapkan kepada peserta didik? Nah, di sini saya membahas dari buku Abdul Majid dan Dian Andayani. Beliau mengatakan ada model tazkirah. Nah, tazkirah itu merupakan sebuah singkatan. Kalau T itu bahwasanya tunjukkan teladan. Artinya kita sebagai guru harus menunjukkan keteladanan. Ya, bisa di next aja ya PPT-nya. Yang kedua, arahkan A-nya, yaitu kita sebagai guru harus memberikan bimbingan kepada peserta didik. D-nya dorongan. Dorongan itu bisa memberikan motivasi. Ya, jadi kita sebagai guru jangan pernah berhenti untuk memberikan motivasi kepada peserta didik, karena motivasi itu the power buat peserta didik menuju kesuksesan. Z-nya zakiyah, tanamkan niat yang tulus, karena niat itu ada sesuatu yang memang harus dimulai dengan niat yang baik ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya segala sesuatu itu dimulai dari niat. Apalagi kalau kita pengen melakukan karakter yang baik, kita punya niat, maka pahalanya itu double. Ya, terus kayaknya continue, artinya kita harus melakukan itu secara terus-menerus tanpa berhenti. Terus ER-nya ingatkan repetisi, artinya pengulangan. Ya, kita lakukan pengulangan-pengulangan, hanya organisasikan, dan hanya Tuhan hati. Jadi jika sesuatu itu pembelajaran kita sentuh dengan hati, maka itu hasilnya menjadi luar biasa. Karena heart to heart itu kekuatannya dalam pembelajaran banyak banget diakuinya dengan hati nurani. Oke, next ya. Ada model istiqomah juga. Kalau istiqomah itu singkatan lagi, I-nya imagination. Jadi kita sebagai guru harus mampu membangkitkan imajinasi jauh ke depan, baik itu manfaat ilmu maupun menciptakan teknologi dari yang tidak ada menjadi ada dan bermanfaat bagi kemakmuran manusia. Yang keduanya student center, artinya segala sesuatu itu harus berpusat kepada siswa. Kita hanya sebagai fasilitator, motivator, ya. Jadi siswalah yang menjadi senternya. T-nya teknologi, artinya guru harus dapat memanfaatkan teknologi. Kita harus sering-sering upgrade ilmu, jangan sampai kita ketertinggalan. Apalagi dalam musim pandemi ini, jangan jadikan alasan kita menjadi guru yang gaptek. Ya, banyak sekali webinar-webinar yang bisa kita ikuti. Oke, kayaknya question and answer, kita harus bisa tanya jawab kepada peserta didik dengan heart to heart, ya, dengan pendekatan dengan hati, apa sesuatu yang sulit, yaitu akan membuat peserta didik merasa dia dekat dengan gurunya. O-nya organization, ya, guru dapat mengontrol pada organisasi ilmu yang diperoleh peserta didik. M-nya sama, motivation lagi-lagi motivasi kepada peserta didik itu sangat-sangat urgent. A-nya aplikasi, jadi puncaknya ilmu itu adalah mengaplikasikan segala sesuatu. Teori tanpa praktek sama aja bohong. Kita perlu teori, tapi kita juga perlu mempraktekkannya. Hanya heart, ya, helper. Guru harus membangkitkan kekuatan spiritual kepada peserta didik. Next lagi, sama lagi ya, model ikro, fikir, dan zikir. Ya, kalau ikro itu ya inquiry atau penyelidikan, K-nya question, ya, perlu tanya jawab, R-nya revert, pengulangan lagi, dan adanya action. Ya, action itu kembali kita adalah praktek, ya. Kalau pikir, F, kita harus mengajarkan model pendidikan karakter itu harus fun. Artinya anak-anak itu masih dunianya dunia bermain, ya. Dia suka masih dunia yang kita kalau mau jadi guru yang profesional, kita harus masuk ke dunia anak dulu. Baru ketika kita bisa memasuki dunia anak, kita bawa anak ke dunia kita. Jadi kita nggak boleh egois, anak haram, nggak boleh, nggak bisa kita gitu. Terus I-nya ijtihad, K-nya konsep, I-nya imajinasi, R-nya rapi. Rapi di sini artinya kita harus tersistematis. Kita maunya pendidikan karakter apa sih yang kita terapkan? Nah, kita sudah tersistematis. Aku maunya kayak gini, polanya seperti ini. Oke, lanjut.
Terus ada zikir, kalau zikir dia doa. Jadi kita sebagai guru, kita jangan lupa mendoakan peserta didik kita. Ya, kalau kita menemukan peserta didik kita yang susah, ya kita perlu menggapai peserta didik itu agar dia pintar itu dengan jalan langit. Kalau jalan dunia tuh, aduh anakku kok nggak pintar-pintar misalnya, karena nggak ada anak yang nggak ada anak yang bodoh ya, yang ada kita sebagai guru yang belum menemukan model pendidikan karakter yang bagus. Jadi kita mungkin menyentuh dengan doa. Karena kekuatan langit itu sungguh luar biasa. Ya, Z-nya zikir, I-nya dengan iman, K-nya komitmen. Kita harus punya komitmen. Ya, kalau kita pengen anak kita berpendidikan karakter, ya, walaupun kerikil tajam bagaimanapun, kita harus punya komitmen. Ya, I-nya ikrar dan R-nya realistis. Oke, cepat aja ya, karena waktu ya. Oke. Kita berbicara lagi menurut model pendidikan karakter menurut Ibnu Miskawayh. Di sini saya membaginya ada 4, yaitu beliau mengatakan pemberian nasihat, reward and punishment. Jadi pemberian reward and punishment itu sangat penting, tapi disesuaikan komposisinya. Kalau pemberian reward and punishment berlebihan, itu tidak bagus juga buat peserta didik, itu bisa menjadi racun. Tapi jika reward and punishment-nya komposisinya pas, itu bisa menjadikan sebuah madu. Jadi kita sebagai guru harus bisa menakar bagaimana pemberian reward and punishment. Ya. Lanjut, yang ketiga menanamkan rasa malu. Karena malu itu lagi-lagi bagian dari iman. Ya kan? Terus yang keempat, memanusiakan manusia. Ingat, peserta didik kita bukan robot. Peserta didik kita adalah manusia yang perlu disentuh dengan hati. Next, model pendidikan karakter kalau menurut Yusuf Qaradawi, yang pertama role play, yaitu bermain peran. Ya, kita perlu bermain peran kepada peserta didik. Biasanya anak-anak kalau sesuatu yang bermain peran itu daya ingatnya itu lama banget. Ya, itu masuk di long memorinya. Yang kedua, kita bercerita, kita menceritakan kisah-kisah inspiratif. Ya, yang bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Anak-anak itu suka dengan cerita-cerita. Ya, tapi ceritanya yang ada pesannya yang tersirat maupun tersurat. Yang ketiga, pemberian nasihat, jangan sampai lupa. Terus saling mendukung dan memberikan penguatan itu penting sekali. Dan yang terakhir, harus memberikan kasih sayang kepada peserta didik. Oke? Yang terakhir, kalau model pendidikan karakter menurut Thomas Lincona, yang pertama, knowledge, feeling, yang ketiga, loving, yang keempat, dengan acting. Ya? Oke? Karena waktunya ya. Oke, kalau sampai di sini pembahasan tentang dari saya tentang model pendidikan karakter, ya, kedisiplinan, tanggung jawab dan kemandirian. Saya kembalikan kepada moderator.